Yap, sekarang kita akan sampaikan 3 insight menarik yang kita dapetin dari masing-masing buku ini. Tapi aku penasaran untuk punya Melisa dulu. Boleh Melisa, 3 hal yang kamu pelajari dari buku itu. Oke, kebetulan saya masih dalam proses membaca, tapi 3 insight yang bisa saya simpulkan dari buku yang sedang proses pembacaan ini adalah yang pertama, ternyata pendidikan itu tidak sekaku itu, Kak. Maksud saya belajar tidak hanya di dalam ruang-ruang kelas saja. Dan ketika belajar di dalam ruang kelas pun itu bukan hanya proses duduk dan menerima materi, tapi harus ada aktivitas proaktif antara student dan pengajar itu sendiri. Oke. Contohnya gimana tuh? Aku penasaran deh. Kan ini bukunya ditulis oleh orang bule ya. Dan apakah dari Amerika? Oh, Finland ya, orang Finland. Kebetulan ini ada seorang guru dari Amerika Serikat, lalu dia mencoba untuk mengajar di. Gak kelihatan tadi. Ya. Oke, ulang lagi boleh? Tadi nggak kelihatan buku yang kamu pegang. Oke. Lagi jadi pengajar. Jadi dia berusaha untuk mencoba mencari tahu, karena kebetulan beberapa tahun ke belakang itu Finland itu menduduki posisi teratas pada sistem pendidikan di dunia seperti itu. Jadi dia mencoba belajar dan akhirnya menyimpulkan beberapa poin mengapa Finlandia bisa menduduki posisi top tier dalam pendidikan itu sendiri. Jadi kenapanya itu karena yang tadi ya? Oke. Jadi di sini permainan psikologis antara pengajar dan penerima bahan ajar itu dijabarkan dengan baik. Itu yang pertama berarti. 3 nih, 2 apa? Yang kedua, bagaimana kita memahami antara satu student dengan student yang lain itu berbeda-beda. Mereka memiliki keunikan, karakteristik dan pola belajar yang berbeda. Maksudnya bukan berarti kita harus memberikan pola ajar atau membedakan antar student, tapi kita harus mencari metode yang terbaik yang bisa diterima oleh tiap-tiap pembelajar, dan tiap-tiap metode pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Aku boleh nanggapin nggak? Kalau kayak gitu berarti di Finland punya metode yang beda-beda dong, maksudnya ada banyak metode yang mereka prepare sebelum kemudian. Oke. Dan ada assessmentnya juga gitu ya? Benar sekali. Oke. Yang ketiga, ternyata dalam proses belajar itu penting sekali adanya aktivitas fisik. Karena kemungkinan anak untuk berkonsentrasi pada materi itu dapat dilatih, tapi jika materinya itu monoton, maka intensitas mereka untuk bisa menerima pembelajaran itu pendek sekali, Kak. Jadi pentingnya untuk memberikan istirahat minimal 15 menit setiap 1 jam pembelajaran seperti itu. Menarik. Ternyata di sekolah di Finlandia itu sering sekali memberikan istirahat dan waktu belajarnya itu pendek. Di sekolah itu hanya 6 jam atau sekitar seperti itu, dan istirahatnya itu pendek. Anak-anak diminta untuk keluar untuk beraktivitas fisik untuk melatih motoriknya, sensorisnya seperti itu. Kalau di Indonesia kan saya melihat ternyata waktu belajarnya cukup panjang. Iya. Itu menarik ya. Kalau aku sendiri waktu studi S2 aku tuh banyak menggunakan Pomodoro teknik yang 255. Kalau aku sih lebih prefer yang 50-10. Jadi 50 belajar, 10 menit istirahat. Dan menurut aku itu jauh lebih konsentrasi, kita jauh lebih komit, dan apa yang aku selesaikan itu tuh bisa selesai dan sesuatu yang aku pelajari itu bisa masuk gitu loh. Menarik. Jadi Finlandia udah ibaratnya menerapkan itu ya. Iya. Nice. Oke, saya sudah selesai. Lanjut ke Kak Livia. Oke, kalau aku di sini Dark Psychology. Sebenarnya ini di buku dibeliin temanku hadiah ulang tahun, dan kalau dari covernya aja ini menarik banget ya teman-teman ya. Kayak ya gitu. Tapi sebenarnya isinya aku berharap jauh lebih kompleks. Tetapi tidak. Ini ternyata jauh lebih sederhana. Pembahasannya itu cocok untuk kamu yang belum mengerti dari psikologi. Kalau aku kan cukup sering dan aku suka belajar psikologi by the way secara non formal ya. Aku bukan pendidikan S1 S2-nya bukan itu, tapi aku suka mempelajarinya di luar gitu. Jadi ada beberapa dari awal-awal buku tuh ibaratnya sampai segini lah. Itu sudah hal-hal yang ku tahu. Ibaratnya tentang dark psychology, tapi pembahasan yang paling menarik adalah dari beberapa halaman terakhir. Itu dia ngasih tahu sebenarnya dark psychology itu banyak diterapkan. Ini pelajaran pertama ya, banyak diterapkan banyak orang di dunia sehari-hari walaupun kamu orang yang positif. Contohnya, orang tua menerapkan dark psychology manipulasi kepada anak, itu sering. Misal, anak itu tidak bisa bangun pagi dan orang tua bilang begini, kalau kamu nggak bangun juga, kita kan ke sekolah jam 7. Kalau jam 6 kamu belum bangun, mami nggak bisa antarin kamu ya, kamu nanti pakai Gojek ya. Terus anaknya bangun.
itu adalah manipulasi yang dilakukan orang tua. Jadi kan manipulasi itu sebenarnya kita mentanamkan sebuah pemikiran yang mana pemikiran itu akan memberikan keuntungan untuk orang yang menanamkan itu, atau si pelaku lah ibaratnya. Kan pelakunya di sini berarti tadi ibu ya yang bilang begitu, dan apa yang disampaikannya yaitu sebuah perspektif yang ditanamkan ke si anak bahwa kamu harus seperti ini supaya kamu bisa ibu antar, dan yang mendapat keuntungan di situ adalah si ibu kan, bukan si anak. Si anak kan masih pengen tidur. Tapi dia akan otomatis terbangun. Nah, itu adalah bentuk manipulasi yang dilakukan orang tua, dark psychology ya, kita bisa bilang manipulasi di dunia sehari-hari. Nah, kalau kita ngelihat contoh seperti itu, apakah kita masih menganggap manipulasi ini selamanya buruk? Berarti ada in a bad way, ada in a good way. Exactly. Tapi setidaknya manipulasi biasanya dilakukan oleh pemegang atau pemilik kuasa. Iya, pemilik kuasa. Sebenarnya pemilik kuasa ini bisa antara peers. Misalnya aku sama Melisa itu kita peer lah, teman sebaya. Kan sebenarnya nggak ada yang pemilik kuasa apapun kan di kita. Aku bukan bos kamu atau aku bukan ibu orang tua kamu gitu. Tapi aku bisa menerapkan teknik-teknik manipulasi atau dark psychology lainnya ke kamu tergantung apa yang aku sampein atau bagaimana hubungan kita aku bentuk. Jadi tidak hanya manipulasi ya, ada gaslighting, kemudian ada, aku lihat dulu, jadi ada banyak, sebentar ya teman-teman ya. Jadi dia nih, jadi bentuk manipulasi itu, nih sifat buruk manusia yang harus diwaspadai ya. Jadi membaca buku ini tuh ibaratnya kita tahu bagaimana orang melakukan teknik dark psychology, kemudian kita bisa prevent itu untuk dilakukan, ya dong kalau orang baik. Tapi bisa juga orang tuh, oh gini ya caranya memanipulasi orang, oh gini ya caranya nge-gaslight, bisa juga. Tapi balik lagi, semoga kita membaca ini untuk intensi yang bagus ya. Nah, jadi yang pertama itu ada predator. Jadi orang yang menggunakan berbagai taktik seperti berbohong, menyanjung, menakut-nakuti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi semua dari dark psychology ini adalah upaya-upaya yang dilakukan si pelaku untuk bisa mengontrol si korban atau mendapatkan keuntungan dari si korbannya gitu. Dan biasanya kita nggak sadar. Yang pertama tadi kan kayak aku bilang predator, yang kedua itu dark triad. Jadi ini kayak orang yang dia tuh psikopat. Nah itu. Kemudian ada love bombing, bagaimana ya kan kalau di pacaran gitu. Dan kemudian gaslighting, ini juga di pacaran sering kita temukan, tapi dia juga ngasih case nggak hanya di romansa tapi juga di dunia kerja. Jadi menarik banget pemaparan contoh-contoh praktikalnya. Jadi untuk teman-teman tahu, oh iya ya ternyata ini dark psychology ya gitu. Menariknya di situ. Dan egois tetap masuk. Kemudian manipulatif, pengkritik. Jadi itu juga masuk sifat-sifatnya, penghasut, serta juga ada nih namanya Thanos syndrome. Ini menarik ya. Itu tuh kayak obsesi untuk memiliki kontrol dan kuasa. Jadi dia obsesif banget tuh. Kemudian moody. Nah, orang yang moody juga masuk di situ. Jadi itu hal yang menarik sekali. Itu kan bagian pertamanya ya. Menurutku hanya satu sih yang menarik ya, which is opini yang tadi. Yang selainnya ini kalau menurut aku bacaan yang beginner untuk orang yang mau mempelajari tentang psikologi atau especially dark psychology. Jadi untuk kamu yang masih pengen memahami, go with this book. Tapi kalau mau yang lebih kompleks, menurut aku sih untuk membaca buku-buku dari misalnya Carol Dweck atau orang-orang yang di luar Western yang risetnya tuh udah banyak banget, atau yang lain gitu ya, itu menurut aku jauh lebih highly recommended. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari setelah selesai membaca buku ini, kita jadi bisa sadar ketika seseorang itu sudah memanipulasi kita. Betul. Karena kadang kita nggak sadar setelah resultnya baru kerasa. Ya benar. Kadang tuh ada orang manipulasi itu kayak dia tuh simply nggak jujur aja. Itu bisa juga kita masukin sebagai dark psychology ya. Kayak misalnya gini, aku bilang nih, aku lagi ngegosipin orang bareng kamu berdua. Terus aku bilang, nanti kita hapus chatnya ya berdua gitu kan. Nah tapi aku nggak ngapus chatnya. Terus aku nge-screenshot apa yang kamu bilang tentang orang yang kita gosipin, terus aku kirim ke orang itu atau ke orang lain. Tengoklah, si Melisa bilang begini, lihat deh si Melisa bilang begini nih soal lu. Padahal kan kamu kan kita berdua nih, tapi lu udah ngapus. Tapi gue bisa pakai itu sebagai senjata. Nah biasanya itu juga yang diterapkan orang-orang kayak misalnya dalam hubungan romansa.
misalnya minta video-video yang kurang baik gitu kan. Nah, kemudian nanti dijadikan senjata. Nah, orang-orang yang punya dark psychology ini mereka tuh selalu memanfaatkan senjata untuk bisa menjatuhkan orang lain. Makanya dia bisa mengontrol para korbannya. Ya, benar. Gitu sih. Oke, keren banget ya bukunya. Oke, tapi satu hal yang mau aku highlight, Novita WD ini bukanlah seorang psikolog ataupun yang belajar konseling. Jadi dia kayak ibu-ibu biasa yang cukup concern dengan isu ini. Jadi dia banyak masukin lebih ke contoh-contoh temennya dan orang-orang yang dia interview terkait dengan yang sudah merasakan manipulasi dan hal-hal sebagainya gitu. Jadi makanya aku saranin kalau memang mau untuk lebih kompleks pembahasannya, cari untuk para penulis yang memang lulusan psikologi atau emang udah profesor atau ya konselor lah gitu. Oke, tapi menarik sih Kak. Kadang kita tuh membaca sesuatu dari perspektif yang berbeda, kita bisa menemukan hal-hal lain yang bisa biasanya hanya di sisi psikologis, tapi di sisi orang yang di luar belajar psikologi, jadi kayak mungkin lebih praktikal karena dia mengalami sendiri. Exactly. Aku setuju sih. Lebih praktikal dan kita dapat perspektif orang biasa yang melihat ini gitu. Lebih jujur, lebih kayak contoh-contoh yang diberikan menurut saya kayak oh ternyata lebih mudah dipahami dan terjadi di lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yes, gampang diproses. Jadi memang aku highly recommend ini untuk orang-orang yang masih beginner untuk memproses informasi yang gampang sekali dan contoh-contoh. Ini bagus banget untuk contoh-contoh yang dia kasih. Jadi kita tahu exactly what happened gitu. Oke.